Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untayan rasa syukur yang mendalam mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti kita rasakan dan tiada mungkin kita mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Wabil khusus nikmat terbesar yang masih Allah perkenankan bersemayam di hati sanubari kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah teruntuk keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang komitmen dan istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut setia Rasulullah yang kelak bersama-sama beliau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini izinkan khotib berwasiat untuk diri khotib pribadi dan untuk kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dimanapun dan kapanpun kita berada, takwa yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita setelah kematian, yaitu ketika kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu dalam kesempatan ini juga khotib ingin menukil sebuah ayat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna az-zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji apa? Bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah akan menolong hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Allah akan menolong hamba-hambanya yang Allah pilih. Binasrillah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah hanya didapat untuk orang-orang yang Allah pilih. Itulah sebabnya jadikan diri kita agar menjadi orang-orang yang pantas Allah tolong, karena Allah menghendaki kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanannya di dunia, Allah berikan juga ke dalam diri kita kebaikan dan keburukan, yang dengannya mana yang lebih menyuburkan diri kita. Apakah kebaikan, maka kita termasuk orang yang beruntung, namun apabila keburukan, kita termasuk orang yang merugi. Lalu Allah juga memberikan kesempatan buat kita agar mendapatkan pertolongan Allah dengan cara menjadi hamba-hamba yang mau menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. Maka dalam kesempatan ini mari sama-sama kita evaluasi diri. Apakah kehidupan kita, aktivitas kita sudah termasuk aktivitas yang
bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya aktivitas yang fokusnya hanya dunia saja, sebagaimana ayat tadi yang dibacakan. Wa'adallahu la yukallifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji, namun banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang zahir dari tampak di pandangan mata mereka. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun terhadap akhirat mereka lalai. Ada sebuah kisah seorang wartawan bertanya kepada 3 orang yang sedang ada di sebuah proyek. Dengan orang yang pertama, wartawan ini bertanya, "Pak, apa yang sedang Bapak lakukan?" Lalu wartawan ini berkata, "Saya sedang mencampur pasir dan semen, mengaduknya hingga rata." Lalu wartawan bertanya lagi kepada orang kedua, "Sedangkan Bapak, apa yang sedang Bapak lakukan?" Orang kedua berkata, "Saya sedang membuat sebuah tembok-tembok, dinding-dinding untuk sebuah lokal, untuk sebuah ruangan." Sementara orang ketiga ketika ditanya, "Sedangkan Bapak, apa yang sedang Bapak lakukan?" Orang ketiga menjawab, "Saya sedang mengontrol pekerjaan anak buah saya, apakah sudah betul atau tidak. Ya, saya sedang saya mendapatkan proyek untuk pembangunan sekolah, maka saya harus memastikan sekolah ini bisa berdiri dengan baik." Lalu pertanyaan kedua wartawan kepada orang pertama, "Apa tujuan Bapak menyampur pasir dengan semen?" Lalu orang pertama ini menjawab dengan jawaban yang membuat kagum, "Saya sedang ditugaskan untuk membangun peradaban. Saya sedang ditugaskan membangun peradaban." Maka pertanyaan berikutnya, wartawan penasaran, "Maksud Bapak apa?" "Begini Mas, bukankah sudah tahu Mas bahwa pembangunan ini adalah tujuannya untuk membangun sebuah sekolah, membangun sebuah tempat pembelajaran. Maka yang saya lakukan, meskipun dilihat orang kecil hanya sekedar kenek saja, namun bagi saya pekerjaan saya ini akan mendatangkan manfaat yang besar, karena saya berharap dari tempat inilah akan muncul pemimpin-pemimpin peradaban. Mereka yang belajar di tempat ini, mereka yang bersusah payah menuntut ilmu di tempat ini, maka saya yakin Allah akan mendatangkan pahala bagi saya, karena saya mengaduk semen, saya yang membuat batu bata dan semuanya melekat erat. Maka saya berharap pahala dari Allah di sisi Allah yang lebih besar. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan dunia, karena dunia sudah pasti ada jawabannya, sudah pasti ada bayarannya. Yang saya khawatirkan adalah akhirat saya. Maka saya jadikan pekerjaan saya ini sebagai ladang untuk meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan menancapkan niat yang kuat untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa huwa 'aladdul hisam." Ada sebagian manusia yang apabila dia berkata tentang dunia, tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, membuat kalian kagum, membuat kalian ingin berada seperti dia. Kalian takjub, kalian hormat kepada mereka yang memiliki kekayaan, kesuksesan. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi, padahal Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Wa huwa 'aladdul hisam, sesungguhnya orang itu justru adalah penentang yang keras. Nauzubillah min zalik. Ngeri kita kalau seandainya Allah bukakan dunia untuk kita, lalu lantaran dunia yang dibukakan Allah itu untuk kita menyebabkan kita jauh dari ridha Allah, menyebabkan kita justru malah menjadi penentang Allah. Bukankah sudah banyak kita saksikan, sejarah membuktikan kehancuran Qarun
yang dulunya dia adalah hamba yang soleh, namun ketika diberikan harta, dengan hartanya dia muncul kesombongan, maka Allah semerta-merta menjadikan Qarun sebagai contoh di hadapan para rakyat yang menyaksikan bagaimana Qarun ditenggelamkan di dalam perut bumi, di hadapan mereka yang sedang menyaksikan. Maka jadilah orang yang senantiasa melakukan apapun dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun, maknailah dengan nilai-nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau itu sebuah kebaikan, jangan hanya mengharap balasan dunia, tapi haraplah balasan akhirat dengan memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan kerja kita sebagai ibadah, sehingga setiap langkah kita, setiap desahan napas kita akan dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan meridhoi orang yang senantiasa berfokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian manusia yang mereka mengorbankan diri mereka, berlelah-lelah bersusah payah dalam kehidupan dunia hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka orang inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang tidak pernah putus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah dan pertolongannya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu walakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku quli qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa sallallahu alaihi wa sallam wa imamil aibat wa haqqan wa mabai'il wa hikamil abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini sekali lagi khatib ingin menekankan untuk diri khatib pribadi dan kita semua, marilah kita cari ridha Allah dalam kerja-kerja kita, dalam setiap desahan nafas kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, jangan hanya memandang hasil dari dunia, tapi pandanglah pekerjaan kita ini bisa berdampak pada akhirat kita. Kalau pekerjaan kita baik dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, insya Allah rezeki yang sudah Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu mim ba'di wa huwal azizur ghafur. Sesungguhnya barang siapa yang Allah turunkan rahmat dari sisi Allah berupa rizki, berupa karunia, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Namun apabila Allah yang menahan rizki tersebut, maka tidak ada orang yang mampu menariknya dari tangan Allah. Maka Allah yang maha gagah perkasa. Itulah sebabnya yakinlah rizki dunia kita sudah Allah tetapkan. Tinggal bagaimana pekerjaan kita, kerja-kerja kita bernilai ibadah di hadapan Allah, sehingga Allah pun memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana yang telah Allah janjikan. Dan janji Allah itu pasti, bahkan lebih pasti dari terbitnya matahari esok pagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu da'wat al qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan fi'an wa amalan mutaqabalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa